Bismillahirrahmanirrahim. Masih hadis-hadis tentang larangan tulis dan larangan mengganggu orang lain. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dzalama ida sibrin minal ardi tuwiqahu min sabi ardina. Hadis muttafaq alaih. Hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzalama kita sibrin minal ardi." Barang siapa yang dolim, bahasa ini dimaknai merampas. Kita sibrin minal ardi, merampas tanah, walaupun seluas apa begini? Sejengkal Jawa sakilan tanah, bukan banyak, dirampas walaupun hanya sekian ini. Oke. Apa itu? Macam-macam. Batasnya sini tapi di Yayasan Tabun. punya orang. Ada nggak begitu? Banyak. Ya, Siap kalau kasih ini ke pakai kan batas. kawan. Batasnya, bahkan patoknya, apa patoknya itu dipindah, Buang. dibuang. Orang yang semacam itu tuwi kau min sabi'adina, nanti di akhirat tanah yang dirampas semacam itu dikalungkan ke lehernya. Min sab'i ardina, bahkan kan kelihatannya kecil, tapi itu 7 lapis. Sab'i ardi, 7 lapis bumi. Remah. Ya kalau kelihatan sini kecil, tapi terus ke dalam. Hadisnya sahih, muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Makanya ya hati-hati, jangan ke apa kalengan itu tabunan, Bukan tabunan, tabun. tabun. Ya.
saya tembok. diperingatkan oleh Si hadis Boy guru. Coba gue. ya bukan hanya sunnah. Kan lebih baik andaikan tanah kita yang silakan kan begitu. Kalau memang ya secara adil ya sudah, mana patoknya mana batasnya itu. Paham ya? Coba hanya sejengkal kaca berapa senti ini? 20 senti. Tapi terus ke bawah nanti dikandungkan mana? Bukan haknya diakui. Tidak. Makanya tidak boleh mengambil hak orang lain, mendolimi orang lain. Sudah. Ini hadis panjang ini. Wan Ibnu Umar, hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar, anaknya Umar, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Umar, kunna natahaddatsu an hajjatil wada'i, kami berbincang-bincang, berbincang-bincang an hajjatil wada', tentang haji wada. Wan nabiyyu baina adharina, sedangkan Nabi ada di antara itu. Jadi Umar ngomong-ngomong tentang haji wada dengan para sahabat yang lain, di situ ada Nabi. Wala nadri ma hajjatul wada'i, kami Benumar dengan teman-teman tidak mengerti tentang haji wada. Hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kepada Allah, memuji Allah, wasna alaihi, dan menyanjungnya. Tsumma dzakara al-masih ad-dajjal, kemudian Nabi menyebut al-masih dajjal, menyebut tentang dajjal. Jadi bahasa di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab kan ada al-masih Isa, gitu. Al-Masih Isa. Ini ada Al-Masih Dajjal. Kalau Isa Al-Masih, nah itu beda artinya dengan ini. Padahal kata-katanya sama. Itulah namanya musyarakah. Ada satu kata memiliki beberapa arti. Kalau Al-Masih Dajjal, orang yang matanya dihapus sebelah. Dajjal banyak satu. Kalau Al-Masih Isa atau Isa Al-Masih Isa yang mulia, sudah terkasih. Jadi Nabi menyebut Dajjal. Fa'at naba fi dzikrihi, dan penyebutan penceritaan Nabi itu menceritakan Dajjal agak panjang. Waqala, dan beliau bersabda, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummata. Allah tidak mengutus seorang nabi pun illa anzarahu ummata, kecuali nabi itu memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Ternyata Dajjal itu tidak hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi dulu. Dajjal ini, mohon maaf, sementara yang panjenengan dengar, panjenengan pahami, Dajjal itu apa? Ada yang paham? Dajjal ini tukang pembohong, orang yang banyak bohongnya.
Itu namanya Dajjal. Lecek. Loh, ini sejak dulu ada juga. Dan nanti karena menjelang hari kiamat turun ini. Jadi setiap nabi memperingatkan umatnya tentang adanya Dajjal. Anzarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'di. Nabi Nuh dan para nabi setelahnya juga memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Wa innahu iyakhruju fikum fama khafi 'alaikum misani falaysa yarfa 'alaikum. Kalau Dajjal ini keluar, maka akan mengajak orang-orang untuk berbuat dolim, berbuat kerusakan, berbuat melanggar aturan. Kira-kira ada enggak? Ada. Falaisa yakhfa 'alaikum, dan kamu sekalian kurang mengerti, sama yang paling sama, tidak mengerti, tidak merasa kalau kita ada Dajjal, tukang-tukang pembohong itu mengajak kita tidak merasa, tahu-tahu terjerumus. Nah ini, inna rabbakum laisa bi'awwar wa innahu aqwaru ainil jumna ka'anna ainahu inabatun qaribatun. Tuhanmu Maha mengetahui, tidak lupa. Jadi ajarkan Dajjal untuk berbuat yang menyimpang, berbuat yang melanggar aturan, sekecil apapun Allah melihat. Kan begitu, sekecil apapun. Walaupun Dajjal datang di tengah-tengah umat, mengajak umat untuk tidak berbuat kebajikan, sekecil apapun pasti Allah tahu. Kemudian, ala innallaha harrama 'alaikum dima'akum amwalakum. Ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan pada kalian semuanya untuk menumpahkan darah, untuk mengambil harta orang lain. Begitu haram. Kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya pada hari kalian ini ketika haji wada. Kalau di dalam haji wada itu kan pelaksanaan haji itu kan pakaian ihram, gitu. Dan orang pakaian ihram kan diharamkan berbuat sesuatu yang melanggar larangan ihram, kan begitu. Makanya di sini kahurmati yaumikum hadza fi baladikum ada, di dalam negara kalian ini, wa fi syahrikum ada, di dalam bulan-bulan kalian ini. Ala hal balagtu qalu na'am. Kemudian Rasulullah bersabda, ala hal balagtu, bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Qalu, para sahabat menjawab, na'am, iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad, salasan, 3 kali. Ya Allah, saksikan, saksikan, saksikan. Wailakum awailakum, celaka kalian, celaka. Unduru la tarji'u ba'di kufaron. Unduru, lihat atau ketahuilah, la tarji'u, jangan engkau kembali
ba'di, setelah aku tiada. Jangan engkau kembali setelah aku tidak ada. Kufar, menjadi kafir yang sudah diislamkan, diselamatkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah tidak ada, jangan kau kembali kepada kekafiran. Yadribu ba'duhum riqaba ba'd. Di sini dijelaskan di antaranya berbuat kekafiran, yadribu ba'duhum ba'd. Di antara kalian satu dengan lain, satu dengan yang lain saling bertengkar, saling memukul, saling semacam-macam. Nah ini begini ini yang disabdakan Nabi, perkara-perkara atau hal-hal perbuatan yang menunjukkan kekafiran. Dulu orang kafir kan begitu, salah sedikit dibunuh, begitu. Kalau ada seorang perempuan, udah nafsu birahinya luar biasa, di mana saja ingin, jadi makan. Nah, terus Islam datang, semua itu dihilangkan. Kan begitu, semua itu Islam. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh bermabuk-mabukan, semuanya. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih. Wa an Abi Musa. Hadis diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu. Qala, berkata Nabi Abi Musa, perkataannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu. Tsumma qara'a wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun sadid. Ini ayat di dalam surah Hud. Hadis ini muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yumli lidh-dhalim. Allah masih ingin menangguhkan siksaan atau balasan orang yang zalim. Masih ingin, ya? Allah masih menginginkan menunda balasan orang yang zalim ini, siksaan orang yang zalim ini ditunda. Faida aqadahu lam yuflithu. Tapi kalau sudah dikenakan hukumannya, kalau sudah dihukum orang yang ini, lam yuflithu, maka Allah tidak akan melepaskan lagi. Paham ya? Ada orang zalim, mestinya kan diberi sanksi, diberi siksa kalau memang zalimnya terlalu. Ini masih Allah menginginkan ditunda dulu. Apa dengan harapan apa itu? Sadar, taubat. Tapi faida atau jika sudah ditimpakan sanksi itu, dikenakan, maka Allah tidak akan melepaskan lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun sadid.
Wa kadzalika akhdhu rabbika, begitulah siksa Tuhanmu. Idza akhadhal qura, apabila Allah menimpakan siksa pada penduduk suatu negeri, wal zalimah, yang berbuat zalim, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksaan Allah itu alimun syadid. Alimun itu pakai hamzah, lam, kemudian yakmin, itu alimun. Beda dengan pakai ain, alimun beda. Ucapannya hampir sama. Tapi kalau alimun itu pedih, siksaan yang pedih. Wasyadidun, dan siksaan yang keras, kejam. Hadis muttafaq alaih. Maka kita sangat dilarang untuk berbuat dolim. Satu lagi, wa al-Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku, mengutus Mu'ad bin Jabal. Faqala, kemudian beliau bersabda atau memberi pembekalan, gampangnya. Jadi Mu'ad diutus ke suatu daerah. Nah, sebelum diutus diberi pembekalan oleh Rasul. Pembekalannya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Innaka, wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau ta'ti qauman min ahlil kitabi, akan datang pada suatu kaum min ahlil kitabi. Kaum itu ahli kitab, berarti belum muslim. Mu'ad diutus kepada suatu daerah, gambarannya begitu, diberi pembekalan. Mu'ad, ketahui bahwa kamu nanti di situ ada kaum penduduk dari ahli kitab. Fad'uhum, maka ajak mereka itu, ajak ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajak mereka itu untuk bersyahadat, la ilaha illallah wa anni rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jadi pertama kali Mu'ad di dalam mendatangi satu kaum, nah mereka belum Islam, maka diajak untuk Islam dulu, bersyahadat dulu, karena syahadat itu kunci daripada Islam. Fa'inhum atau lidzalik, jika mereka telah mengikuti bersyahadat, makanya begitu, fa'alimhu annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka sudah mengikuti atau sudah bersyahadat, fa'alimhu, maka beritahu mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, qad iftarada 'alaihim, telah mewajibkan pada mereka khamsa shalawatin, 5 sholat. Allah mewajibkan kepada mereka 5 kali sholat fi kulli yaumin wa lailatin,
dalam setiap hari, setiap malam, sehari semalam sholat 5 waktu. Fa'inhum atau lidhalik, jika mereka sudah mengikuti, sudah sholat, maknanya begitu. Fa'alimhu annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyatihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka sudah mengikuti, sudah menjalankan sholat 5 waktu, fa'alimhu, maka beritahu mereka annallaha qad iftarada 'alaihim, sesungguhnya Allah mewajibkan bagi mereka sedekah, sedekah, zakat. Ini zakat. Jadi sedekah di sini dimaknai zakat. Kenapa? Penditaruh doa itu Allah mewajibkan zakat. Tukhadu min aghniyahim, yang zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqara'ihim, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum atau ulidani, jika mereka telah mengikuti, telah taat itu, menjalankan zakat, jadi sudah syahadat, sudah sholat, zakat. Fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka jaga harta-harta mereka. Maka harta-harta mereka, harta-harta yang di dibangga-banggakan, jaga. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah da'watal mazlum, doanya orang yang dizalimi. Takutlah kepada doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, sesungguhnya doanya orang yang dizalimi tidak ada hijab. Apa hijab? Tidak ada penghalang, tidak ada penutup antara doa itu dan antara Allah. Seperti apa? Doanya orang yang dizalimi mustajab. Maka jangan kita berbuat zalim kepada orang lain. Kalau orang yang kita zalimi itu berdoa, tetap segera untuk dikabulkan. Makanya di antara doa yang gampang mustajab, doanya orang yang dizalimi. Nah, hadis ini riwayat muttafaq alaih, Bukhari. Jadi dari peristiwa ceritanya Mu'adz bin Jabal ini, subhanallah, cara mendapat setahap demi setahap. Pertama diajak Islam, karena kaum itu dari ahli kitab itu agama yang mempunyai kitab. Apa itu? Agama Yahudi. Agama Yahudi itu mempunyai kitab, namanya Taurat. Siapa itu yang membawa kitab Taurat? Nabi Musa. Kemudian agama Nasrani di bawah siapa itu? Nabi Isa. Kitabnya apa? Kitab Injil yang sekarang sudah tidak asli. Kitab Injil. Nah, itu orang-orang semacam itu dinamakan ahli kitab. Dan ahli kitab itu agamanya agama samawi. Agamanya apa agama samawi? Agama langit. Samawi itu langit. Jadi agama yang diturunkan Allah.
Mohon maaf, kalau agama Hindu itu bukan agama sama. Kalau agama Buddha, agama Buddha itu konon, perlu referensi lebih banyak. Agama Buddha itu konon kan dibawa oleh Siddhartha Gautama. Sang Buddha itu kan itu konon lah. Siddhartha itu nabi. Tapi kalau kuliah dulu itu ada namanya kuliah perbandingan agama. Itu senang sebenarnya. Mohon maaf, konon ada yang berpendapat bahwa Siddhartha Gautama itu nabi. Begini analisa pemikirannya. Siddhartha Gautama itu lahir di mana? Di mana? Di India. Bali. Sebuah riwayat, sebuah cerita menyatakan bahwa Siddhartha Gautama ini lahir di sebuah kota kecil namanya Kapilawastu. Benar? Di mana itu? Di India. Nah, Kapilawastu ini kan hampir mirip, nanti ada relevansinya. Di dalam agama kita Islam mengakui bahwa Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 20. Ada enggak Nabi namanya Dzulkifli? Ada? Nah, Dzulkifli ini artinya apa? Dzu al-Kifli. Dzu itu orang yang memiliki, penduduk, makanya begitu. Kifli nama daerah, identik dengan Kapilawastu tadi. Oke, jadi Kifli Kapilawastu kan sama. Nah, makanya ini orang yang dihindarkan di Kapilawastu. Makanya menurut sebuah pendapat Siddhartha Gautama itu nabi. Cuman mohon maaf, pemeluk agama Buddha, Siddhartha dianggap Tuhan, dipertuhankan, sama dengan Yesus. Allah menurunkan agama Nasrani diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa dibekali Al-Quran. Kalau orang Islam, Nabi Isa Injil, tapi Injil yang asli. Injil yang asli itu bahasanya apa? Kitab yang kita kenal, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa, agamanya Ibrani, aslinya ini. Kemudian Zabur, kitab Allah diberikan kepada Nabi Daud, bahasanya Kibti. Ada penduduk sana negara penduduk namanya Kibti. Salah satu istri Rasul itu juga dari Kibti, satu daerah. Kemudian Injil kitab Allah diberikan kepada Nabi Isa. Bahasanya apa? Asli bahasanya bahasa Sunda. Kita tidak tahu. Kemudian Al-Quran. Al-Quran kitab suci, kitab Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bahasanya bahasa agama yang
Indonesia yang kita kenal tempat ini itu semuanya agamanya sama. Mengajarkan, kalau agama Samawi mengajarkan tauhid. Mengajarkan apa tauhid itu? Keesaan Allah, keesaan Tuhan itu satu. Nah, makanya mohon maaf kalau ada umat Nasrani pakai Kristen bisa dianggap Tuhan. Nah, ini menyalahi sebenarnya. Di sana kan ada Tuhan Bapa, Tuhan Allah dan Roh Kudus, Trinitas. Kalau Yesus ini dianggap Tuhan, terus siapa? Sebelum lahirnya Yesus ini Tuhannya siapa? Kira-kira jawabannya apa? Bapak. Kalau Yesus ini dianggap Tuhan, sebelum Yesus lahir, Bapak Yesus. Yesus itu kan dilahirkan. Ibunya siapa namanya? Maryam kalau dalam Al-Quran, kalau dalam Nasrani Maryam. Loh, ini seorang ibu, mohon maaf, yang tidak punya suami, tapi hamil. Ini kudratullah, kudratnya Allah. Sampai-sampai Maryam ini ibunda Nabi Isa ini kan wanita terhormat. Ada 4 di dunia wanita terhormat. Pertama, Siti Asia, istrinya Fir'aun. Ini istrinya Fir'aun, orang yang dekat dengan Fir'aun tapi beriman, tidak mempertuhankan Fir'aun. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran. Saya baca ayatnya. Daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Allah memberi contoh kepada orang-orang yang istrinya Fir'aun. Nah, Siti Asia ini menyamarkan, menyembunyikan keimanannya. Maka ketika Nabi Musa kecil, kan Fir'aun ini mau membunuhnya, gitu? Gara-gara bermimpi kalau Fir'aun ini akan ditumbangkan oleh seseorang. Maka waktu itu siapa yang melahirkan bayi laki-laki dibunuh. Itu ceritanya. Bayi laki-laki lahir dibunuh. Prajuritnya bermuncul. Nah, satu ketika ibunda dari Nabi Isa ini melahirkan bayinya bernama Musa. Pikirannya daripada dibunuh oleh tentaranya Fir'aun, lebih baik dihanyutkan di sungai. Kan begitu. Nabi Isa bayi ditaruh di dalam peti kecil, dihanyutkan di sungai. Dilalah, hanyut mengikuti aliran sungai. Ternyata yang menemukan istrinya. Begitu diambil oleh istrinya Fir'aun Asia tadi. Ya kebetulan beliaunya kan tidak punya anak. Ya memang karena Asia ini beriman, Fir'aun orang kafir, tidak pernah melaksanakan hubungan suami istri, walaupun orang dekat. Diambil. Ini kalau ceritanya Nabi Musa kecil sama panjang. Nah, kemudian nabi-nabi yang semacam ini disebut dengan Rasul, karena ada nabi sendiri, ada nabi Rasul. Kalau Rasul pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu Rasul.
Nabi Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, di antaranya ada Nabi Dzulkifli. Satu riwayat itu adalah Siddhartha. Cuman pemeluknya menjadikan Siddhartha itu sebagai Tuhan, sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa kalau bagi orang Islam Nabi, bukan Tuhan. Tapi kalau orang Nasrani, orang Kristen Nabi Isa dianggap Tuhan. Ini penyimpangan. Bahkan kalau saya sampaikan di dalam Al-Quran, kalau dalam Nabi Isa itu ada. Nabi Isa ditanya oleh Allah, Wahai Isa, apa engkau yang mengatakan bahwa kamu adalah Tuhan? Apa jawaban Nabi Isa? Ya Allah, andaikan aku mengatakan begitu, engkau pasti tahu. Kan gitu? Engkau pasti tahu. Dan aku mengatakan yang tidak dari panjenengan, aku tidak akan mengatakan. Gitu. Dalam Al-Quran. Makanya mohon maaf bagi orang-orang Kristen yang hanya Trinitas itu bisa dipatahkan secara logika sederhana, patah sudah. Tadi Nabi Isa dilahirkan oleh Bunda Maryam. Sebelum Nabi Isa lahir, siapa Tuhan? Itu logika sederhana. Sudah sampai di sini kok dari tafsir itu. Monggo ada mungkin yang perlu